pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Dermawan sekalian yang sudah bergabung di link Zoom pada kesempatan sore hari ini. Acara kita bersama, kajian online bersama, insya Allah nanti dibersamai Ustadz Faris BKI, dan juga pada kesempatan sore hari ini kita akan mengenal bersama, mengenal seputar Palestina dulu, kini, dan nanti. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah dibersamai oleh Branch Manager ACT Gaza. Nanti juga akan bersama-sama kita dengarkan kabar info terbaru dari beliau mengenai kondisi di Gaza, Palestina. Ya, pada kesempatan sore hari ini, insya Allah nanti kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan sampai maksimal nanti sebelum maghrib. Insya Allah kita akan bersama-sama mengenal lebih lanjut, mengenal lebih jauh. Kita mungkin dari sejak Ramadan kemarin, kita mendengar bersama berita-berita terkait saudara-saudari kita yang ada di Palestina yang digempur, dianiaya oleh Zionis Israel, dan kita sama-sama meradang gitu ya. Kita sama-sama tergerak jiwa kemanusiaan kita, jiwa keumatan kita melihat saudara-saudari kita dianiaya sedemikian rupa oleh Zionis penjajah Israel. Nah, kesempatan sore hari ini, mari sebelum kita mulakan lebih jauh acaranya, bersama-sama kita buka terlebih dahulu kegiatan sore hari ini dengan membaca kalimat tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya bacakan, selaku MC saya bacakan rundown atau acara yang akan kita lalui pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah di awal ini kita akan buka bersama-sama, lalu kemudian nanti kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Cabang ACT Yogyakarta selaku salah satu penyelenggara acara pada kesempatan sore hari ini, dan juga dilanjutkan sambutan dari Yayasan Salman Al Farisi yang juga merupakan suksesor dan juga kolaborator acara pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan katsiro atas kerjasamanya. Acara sore hari ini kita bisa selenggarakan bersama-sama. Ada dari Yayasan Salman Al Farisi dan Pundi Surga. Dan juga setelah sambutan-sambutan nanti akan dilanjutkan kegiatan opening report update dari Gaza bersama Miss Tahani sebagai branch manager atau kepala cabang ACT di Gaza. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan kajian mengenal Palestina dulu, kini, dan nanti bersama Ustadz Faris BKI. Dan ditutup dengan komitmen bersama kita. Komitmen bersama kita. Jadi kesempatan sore hari ini kita tidak hanya sekedar belajar sebatas mencari ilmu dunia saja, mencari ilmu untuk pengetahuan, memuaskan rasa ingin tahu kita saja, tapi kita langsung akan konkretkan aksi kepedulian kita bersama-sama di sesi di akhir nanti, yaitu sesi komitmen bersama, baik yang ada di Zoom di sini, yang sudah bergabung di Zoom, maupun nanti yang mengikuti acara live dari YouTube. Ya, kita masih menantikan untuk live YouTube-nya, nanti kita akan share link-nya setelah bisa berhasil live.
Dan pada kesempatan awal ini, langsung saja setelah kita buka dengan tasmiyah tadi, akan kita lanjutkan. Ini kita masih nantikan dari Yayasan Salman Al Farisi, Bapak Supri Hidayat, untuk hadir bersama kita di sini. Ya, mungkin karena waktu juga terbatas, begitu kita lukir acaranya, kita switch. Dari sesi sambutan nanti akan kita dengarkan bersama sembari menunggu Pak Supri Hidayat untuk bergabung dalam acara ini. Kita sudah dibersamai oleh Miss Tahani dari Gaza, Palestina, selaku Branch Manager ACT di Gaza, dan juga sebagai translator kita dibersamai Saadiah, yang saat ini salah seorang relawan kita yang saat ini sedang menempuh perkuliahan di Pakistan. Saadiah, bisa open mic nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saadiah Gulsherin, sedang melanjut kuliah aku di Pakistan, Islamabad, di Universitas International Islamic University, di Fakultas Sastra dan Bahasa Inggris. Masya Allah. Jazakillah khairan, sudah bisa membersamai kami untuk menjadi translator di kesempatan sore hari ini. Dan kepada Miss Tahani, monggo nanti Saadiah bisa dibantu untuk membawakan disapa dulu Miss Tahani, untuk kemudian nanti Miss Tahani bisa menyampaikan kabar kondisi info terkini dari Gaza. Silakan. Assalamualaikum, Sister Tahani or Miss Tahani, and thank you for inviting us and inviting me, especially in this event. And please, would you tell me, please, what is the condition in Gaza, especially right now, and what is happening or what's going on in Gaza right now? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Let us talk about Gaza Strip condition. Let us divide it into humanitarian condition and the security condition. About the humanitarian condition in Gaza Strip is very difficult as there is a high percentage of unemployment, poverty, food insecurity, that we can talk about poverty rate that increased to 66%, unemployment reached 70%, and also food insecurity to 80%. That means most of people in Gaza Strip depend on the external aid. The recent aggression, which lasted for 11 days, bombardment of the Gaza Strip in the last month, there was more than 250 shaheed, martyrs, Palestinian martyrs, included 66 children. Actually, it's the fourth largest scale military offensive to devastate Gaza since it was placed under blockade for more than 14 years ago. Do you want to translate or to continue? Okay, I will translate. What did you say? Dan kondisi Gaza pasca segara Israel sekarang itu, mereka sedang mengalami kemiskinan dan banyak warga negara Gaza itu tidak punya pekerjaan. Sekitar 66% until 70%
orang-orang Gaza itu tidak punya kerjaan. Terus di Gaza juga ada kerawanan pangan yang sedang mengalami yaitu 80%. Dan di Gaza sekarang juga ada 250 syahid dan 66 anak-anak juga syahid di dalam Gaza. For next question is I want to continue. Okay, you can continue. Okay, the condition actually in Gaza is very difficult, and want to explain to you more about the condition. Actually, there are thousands of Palestinians inside Gaza are displaced after their houses were destroyed by the airstrikes of Israel. Actually, the education cluster verified that 54 education facilities were damaged during this the escalation. So the Ministry of Education forced to end the education semester after the aggression with no final exam. We can talk about 800,000 Palestinians in Gaza currently have no access to water. Also, the electricity now restricted to around, we can talk about 4 to 5 hours a day only due to the lack of fuel. They prevent entering the fuel to Gaza. Also, the fishing sector. Israeli authorities allowed in the recent day for fishermen to work in fishing, but restricted sailing to 6 meals only. That affecting over, we can talk about over 50,000 Palestinians working in the fishing sector. We can talk about health sector. Palestinian cancer patients are still prevented from medical treatment. As you know, there isn't a treatment for the cancer patient in Gaza Strip, so they forced to go to West Bank or to Al-Quds hospitals to get the treatment. And in this period, the Israeli side prevent these patients to travel to get treatment. So there are a lot of deaths in Gaza Strip for these patients. Also, a health system, there are a lot of pressure because of the staff shortage and lack of medicine, of medical supplies. The hospitals are stretched to the limit and running out of medical supplies in this recent. This is about the humanitarian situation, and I want to talk about the security side. If you translate, and then to talk about security side. Oh, okay, I will translate. Dan apa yang sedang dialami juga, yaitu banyak rumah yang hancur dan banyak warga negaraan Gaza itu tidak punya tempat tinggal. Dan banyak sekitar 800.000 orang mengalami kekurangan air dan listrik juga putus. Ya cuman ada listrik sekitar 4 until 5 jam saja. Terus 45% fasilitas untuk sekolah dikurangi dan tidak ada final UAS sekarang di Palestina. Dan bagian healthcare itu banyak yang mengalami kanker dicegah di pengobatan, dan mereka itu harus sebenarnya pergi ke Al-Quds, rumah sakit Al-Quds, tapi karena banyak konflik di Gaza, orang-orang itu nggak bisa masuk ke rumah sakit karena rumah sakitnya dicegah sama Israel. Dan sekarang Ms. Tahani akan melanjutkan tentang security di dalam Gaza. And now tell me about the security in Gaza. Yes,
In the security side, actually the Israeli occupation raided Al-Masjid Al-Aqsa many times, but nothing happened. Arrested dozens of Palestinian youth and attacked women, children, adults, and other prayers in Al-Masjid Al-Aqsa. They continue still besiege the people in Sheikh Jarrah neighborhood. And there are statements from the Israeli side that they might launch again aggression on Gaza if necessary, if they want to kill wanted leaders of the Palestinian resistance factions. So the situation is never stable. Actually, the Israeli violation continue. The Israeli planes didn't leave the skies of the Gaza Strip. 2 days ago, dozens of Israeli planes stormed the skies of the Gaza Strip once. It's well known the type that of aircraft designed to assassinate Palestinians, which caused fear and terror in the hearts of the Palestinians, especially children. Every minute there are threats of return to aggression against Gaza again. None of the international promises came true to end the siege and reconstruct Gaza. Security di Gaza itu sekarang itu kata ya apa yang dikatakan Miss Husna itu dulu sama Israel hidup tenang-tenang saja, tapi di akhir-akhir ini itu banyak yang ditangkap, banyak yang dibunuh, orang tua, anak kecil, ya orang-orang Gaza sendiri ditangkap dan dibunuh. Dan di situ kondisinya tidak ada aman karena setiap hari itu banyak orang yang takut, terus mereka itu juga takut keluar, takut kemana-mana, apalagi di neighborhood yaitu Sheikh Jarrah City. Thank you, Ms. Tahani. And the second question is, what kinds of help that Gaza needs right now? Yes, sister. Although Gaza has been accustomed to confronting the blockade that lasted for more than 15 years without stopping, Gaza now needs more attention than before because of the aggression and brutal and fanatic conflict in Gaza. Gaza needs urgent humanitarian intervention, must support food security. There is big shortage in drinking water, healthy drinking water. More than 97% of the water in Gaza Strip is unsuitable for drinking, is polluted. So there is big need for healthy drinking water. There is need for support the health sector by providing the necessary medicines and equipment to confront any aggression, any coming aggression or the last aggression. Also, there is a shortage. There is need to rebuild what the occupation destroyed, from houses, from roads, from building, from schools, hospitals, all facilities. There are a large number of homeless families whose houses have been destroyed totally or partially, who need shelter to stay in this period. Okay. Bantuan yang paling dibutuhkan Gaza saat ini, yang nomor satu adalah pangan, karena mereka mengalami kerawanan pangan sekitar 80%. Yang kedua, support dari negara-negara yang sekitarnya. Yang ketiga, minuman kesehatan, karena sekarang Gaza itu mengalami kekurangan air karena banyak air mereka itu udah kena polusi. Yang keempat, dukungan medis
yaitu karena ada kekurangan di healthcare atau di medis. Yang kelima, membangun kembali, yaitu membangun kembali kerumahan atau sekolah atau fasilitas yang lain yang Gaza butuhkan sekarang, yaitu edukasi, rumah. Would you like to add something, or I should continue in the third question? Will you add something, Mr. Hani? تمام. تمام. اوكي، يعني نتحول للسؤال الثالث ولا؟ إن شاء الله. اوكي. طبعا اوكي. What are what are the kinds of helping that ACT are doing in Gaza right now? Actually, ACT has a great intervention in the days of aggression and continue its support, alhamdulillah. Alhamdulillah. We can talk about the main intervention, not all, because there are lots of intervention actually. Okay. There are rent apartment project. There are number of buildings that were rent to the displaced people. Supporting hot meals, distributing thousands of meals, delicious meals for the displaced in schools and shelters, also to the poor families via food truck at the general kitchen of ACT that's found in Gaza. Food distribution of food packages to the affected also and displaced people. Activating the ACT ambulances and the medical clinic to help in saving injured and help in treatment of the affected people in this aggression. And now they are preparing for other number of ambulances to share in helping. There were distribution for medical kits for the injured also. Supporting also the hospitals with the fuel as there are big shortage of electricity. So ACT support fuel for the generator of hospitals, distributing healthy water for the needy people via the water trucks, ACT water trucks. Rehabilitation for physical buildings such as damaged mosques and houses. Supporting schools and students. We can talk about the solar system to light the roads, as lots of roads and streets which its light had been damaged. Supporting fishing field with ships. Alhamdulillah, ACT cover most of sectors in Gaza Strip, and other projects are in the plan, inshallah. Bantuan kemanusiaan dijalankan ACT di Gaza saat ini. ACT adalah salah satu organisasi yang peduli kemanusiaan. Mereka mengumpulkan sumbangan sekarang untuk Palestina. Nah, apa yang dikatakan Ibu Tahani ini, yang pertama sewa apartemen untuk orang-orang yang di Gaza. Terus yang kedua memberi makanan kepada anak-anak sekolah dan kepada orang-orang yang di Gaza yang menghadapi kondisi yang buruk. Yang ketiga dukungan medis, ya mereka juga mempersiapkan ambulan untuk mendukung medis di Gaza. Yang kelima, support untuk rumah sakit, yaitu ngasih tambahan minyak untuk masalah elektrik yang Gaza sedang mengalami. Yang kelima, yang keenam itu ACT Truck juga support untuk mengasih air yang bersih dan sehat untuk Gaza. Yang ketujuh, mereka juga support pekerjaan orang Gaza, dan mereka itu juga
ngasih tata surya untuk Gaza. Ini syukran ala al-istidafa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala khalasti. شكرا جزيلا. السلام عليكم. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dari saya. Bahasa saya itu masih kurang. Siap. Jazakumullah khairan katsira. Kalau bahasa Jawanya matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat Sister Tahani dan juga Sister Sadiah yang sudah kemudian sharing menemani kita untuk sharing kondisi di Gaza sore hari ini gitu ya. Kita tekankan lagi di sini bahwa beliau Sister Tahani ini memang orang Gaza, Bapak Ibu-ibu, saudara-saudara semua, sahabat Dirman semua, orang Gaza yang kemudian kita gandeng bersama untuk bersama-sama membantu saudara-saudarinya di sana begitu dalam Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Jadi kami di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap merekrut warga Gaza untuk bersama-sama membantu gitu. Gotong royong bersama-sama membantu saudara-saudarinya di sana. Beliau tadi juga sudah menyampaikan 15 tahun beliau mengalami sendiri apa yang terjadi di Gaza itu. Sampai blokade yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Dan sebuah kesyukuran kita sore hari ini bisa bersama-sama menyaksikan live begitu beliau dalam kondisi alhamdulillah sehat masihan, walaupun di beberapa waktu yang lalu juga kita dapat info bahwa 70 meter dari kantor ACT Gaza itu sempat dibom. Kita juga ada footage videonya di mana yaitu bomnya itu sampai mengakibatkan kaca-kaca jendela di kantor ACT Gaza itu sendiri pecah. Alhamdulillah masih tim ACT masih dilindungi Allah, masih selamat, tidak menjadi korban di dalam serangan itu. Tadi sesi kita bersama Sister Tahani dan juga bersamai penerjemah Mbak Saadiah yang sedang berada di Pakistan. Jazakumullah khairan katsira, kembali kami ucapkan atas waktu dan kesempatannya membersamai kami sore hari ini. Semoga tim ACT di Gaza dan juga saudara-saudari Muslim di Palestina sana tetap senantiasa dikuatkan Allah. Insya Allah saudara-saudari di Indonesia ini, sahabat Dirman semua yang sore hari ini sama-sama kita gabung di Zoom maupun di YouTube-nya Salman Al-Farisi, ini sama-sama kita satu hati, satu jiwa, bersama-sama kita mendukung saudara-saudari kita di Palestina untuk insya Allah merdeka segera gitu. Kita menjadi garda terdepan gitu dalam mendukung saudara-saudari kita di sana. Ya, di sini kesempatan sore hari ini kita juga sudah dibersamai oleh Bapak Supri Hidayat selaku Ketua Yayasan Salman Al-Farisi. Langsung saja mungkin di kesempatan sore hari ini waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Supri Hidayat untuk menyampaikan sambutannya. Monggo Bapak. Ya. Baik, tes terdengar ya? Terdengar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan dari ACT yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, Sister Tahani di Gaza dan penerjemahnya Sister Saadiah Gul di Pakistan ya. Alhamdulillah sore ini sangat berbahagia kita bisa Zoom dengan saudara kita dari Gaza, dari Pakistan, dan dari saudara kita di Indonesia. Dan lebih membanggakan lagi kita juga bisa bersama-sama mengekspresikan ya
rasa solidaritas kita, rasa ukhuwah kita dengan saudara kita di Gaza. Karena Allah sudah menjadikan bahwa Palestina dan sekitarnya adalah merupakan tanah-tanah yang berkahi, tanah-tanah yang kemudian sudah disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu, lingkungan yang berkahi. Dan dengan itu tentunya kita beramal untuk saudara kita di Gaza, di Palestina, insya Allah juga berkah akan melebar ya kepada kita semua. Saudara semua, rekan-rekan di Gaza, di ACT, dan di Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia melaksanakan ini bagian dari kewajiban konstitusi. Ini penting kita catat, ya. Jadi kewajiban ini adalah kewajiban konstitusi. Karena apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan dan keadilan. Jadi yang kita inginkan sebagai bangsa adalah namanya lasting peace, kedamaian yang abadi, ya, dan keadilan yang abadi terjadi di seluruh dunia. Dan sekarang kita sudah melihat ketidakadilan di Palestina ini harus dihapuskan memang. Dan jadi karena itu, saudara kita semua di sini, bagi kita khususnya, bahwa ini tadi kewajiban konstitusi dan kewajiban ukhuwah Islamiyah kita. Dan memang saudara semua dalam mensikapi ya di bangsa Indonesia kita ini memang ada dua ya, ada yang sekarang pro dan kontra gitu ya. Nah kita tidak ikutan yang ini yang kontra ya, tapi kita menekankan bahwa ini adalah kewajiban konstitusi siapapun gitu ya, yang tidak sesuai dengan konstitusi adalah keliru. Jadi pejabat dan sebagainya yang mengatakan Palestina urusan Palestina itu salah besar. Ini adalah urusan bangsa Indonesia karena secara konstitusi kita sudah diwajibkan untuk ikut serta dalam perdamaian abadi. Itu seperti itu. Nah, memang dari semua ada dua strategi gitu ya dalam masalah ini. Adalah kalau dalam diplomasi maksudnya ada diplomasi yang sifatnya megapon dan tacit gitu. Dan Indonesia ini lebih megapon artinya kita selalu bersuara gitu ya gitu. Dan pemerintah Indonesia ya alhamdulillah suara yang kita dengar terakhir di sidang umum PBB gitu ya. Menteri Luar Negeri kita sangat kuat sekali, sangat tegas sekali mereka sikap Indonesia bahwa Indonesia mengusulkan kedamaian abadi ya atau perdamaian abadi dan keadilan sosial yang abadi di sana ya di Palestina. Karena itu ya terjadi penjajahan itu harus dihapuskan. Nah Indonesia memang mengusulkan ada dua negara kayak gitu. Nah ini urusan ini ya urusan politik luar negeri Indonesia. Tapi yang penting bagi kita bahwa ini adalah kewajiban konstitusi. Ini yang berbagi secara ini sebagai warga negara. Jadi siapapun warga negara ini harus mendukung perjuangan Palestina. Bukan hanya umat Islam. Enggak, seluruh bangsa Indonesia harus mendukung karena sudah merupakan kewajiban konstitusi. Nah, kita sangat senang kita difasilitasi oleh ACT untuk mengekspresikan rasa ini gitu. Untuk meresmikan kewajiban ini dengan apa? Dengan cara kita menyumbang, dengan cara kita membantu mereka. Nah, meskipun kalau sudah ditetapkan dalam konstitusi, kalau tanpa ada lembaga yang bisa membantu kita menyalurkan ini ekspresi kita, rasa ukhuwah kita ya tidak ada gunanya. Itu seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Bapak-bapak sebangsa dan setanah air ya kalau kita ini dalam kaitannya dengan Palestina ini ya kita ada dua sikap yang harus kita kedepankan. Pertama adalah sebagai bangsa Indonesia, kemudian sebagai umat Islam itu harus dua-duanya kita kedepankan. Bangsa ini merupakan kewajiban konstitusi dan kemudian sebagai umat Islam ini bagian dari ukhuwah Islamiyah. Nah, saya sangat mendukung sekali ya, apa yang dilakukan oleh ACT ini dan kerjasama dengan Salman Farisi ini semoga bisa sama-sama memberikan manfaat kepada saudara kita di Gaza dan memfasilitasi kepada saudara kita di Indonesia untuk berukhuwah
dengan cara membantu saudara kita yang sedang menderita. Karena penderitaan sesama muslim adalah juga penderitaan bagi muslim yang lain. Karena kita Allah diminta untuk menjadi satu tubuh. Jika saudara kita yang sakit, maka kita juga merasa kesakitannya. Inilah poin penting saudara semua yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi kita memperjuangkan, membantu Palestina adalah kewajiban kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu dua hal penting. Itu mari kita bersama dukung acara ini dengan cara kita menyumbang dengan segala yang kita bisa. Kalau toh kita tidak bisa dengan harta, dengan suara kita itu penting, suara kita itu dengan demo, dengan acara-acara yang mendukung Palestina, kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang mendukung, bukan mendiamkan masalah seperti ini. Nah, kemudian lebih ini lagi adalah ketika kita punya harta, kita sumbangkan, ini bagian dari fisabilillah. Demikian yang bisa kami sampaikan wakili Salman Farisi. Semoga kerjasama ini bisa lestari ke depan dan semakin memberikan manfaat kepada saudara kita di Gaza dan juga di Palestina pada umumnya, dan memberikan dampak kepada umat Islam di seluruh dunia. Demikian, jazakallah khairan katsir atas kesempatan ini, dan sekali lagi terima kasih pada ACT yang telah bekerjasama dengan Salman Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz Supri Hidayat, matur nuwun atas sambutannya. Tadi sama-sama kita menyemangati kita ya, bahwa ini ada tanggung jawab kemanusiaan. Bukan hanya tanggung jawab sebagai seorang Islam sebatas itu saja, tapi ini kemanusiaan. Seluruh umat manusia di dunia harus wajib ikut bergerak. Apalagi di Indonesia khususnya, kita sudah punya amanat konstitusi dari bapak-bapak bangsa kita yang harus kemudian mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia ini agar bebas dari penjajahan. Nah, maka kita sama-sama di sore hari ini mereview kembali ini ya. Jadi semangat baru kita untuk sama-sama menjadi bangsa yang betul-betul menjalankan amanat konstitusi founding father-nya, dan juga sama-sama membantu dengan spirit kemanusiaan. Selanjutnya sambutan kita dengarkan juga, mari sama-sama dari Bapak Kepala Cabang ACT DIY, Bapak Zainul Muttaqin, yang juga sudah membersamai kita sore hari ini. Monggo kepada Bapak Zainul Muttaqin kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Niko bisa bantu saya untuk jadi co-host. Ada sedikit saya share untuk share screen-nya. Oh iya, ini sudah kita dibersamai oleh Ustadz Faris Beki, seorang dai nasional yang beliau juga sudah melanglang buana, sudah banyak makan asam garam, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan sharing ilmunya bersama kita, wabil khusus terutama mengenai bumi Palestina. Monggo kepada Ustadz Faris kami persilahkan. Kita sambut bersama-sama dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Cabang ACT DIY yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Ketua Yayasan Salman Al Farisi, alhamdulillah membersamai kita pada sore hari ini. Teman-teman sekalian, ya, para relawan, para pejuang kemanusiaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya pada hari ini, pada sore hari ini, saya dapat bersama dengan teman-teman sekalian, berada dalam perahu yang sama, yang berpihak kepada perjuangan, ya, rakyat Palestina, perjuangan saudara-saudara muslim kita di Palestina. Sebab ada orang yang masa bodoh sekali dengan apa yang terjadi di Palestina ini. Banyak alasan karena termakan oleh berita-berita hoax di media, atau propaganda barat yang memframing yang terjadi di Palestina, atau taklid buta terhadap guru-guru, ya, terhadap
ajaran-ajaran yang keliru tentang bagaimana kita harus menyikapi apa yang terjadi di Palestina. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan, betapa pentingnya kalau kemudian ya, dan betapa nikmat yang luar biasa kalau kemudian kita sekarang ada di sini, kita sekarang sedang membicarakan bagaimana sih cara yang paling baik untuk menunjukkan kepedulian, untuk berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kita di Palestina ini. Ini menarik sekali. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi masih di Mekah, terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Lalu Persia dapat menang melawan Romawi. Ini ternyata membawa kedukaan bagi sahabat-sahabat pengikut Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berperang ini siapa? Bukan Hamas dengan Yahudi, bukan. Bukan Ikhwan dengan Yahudi, bukan. Tapi sesama orang kafir. Tapi satunya ahlul kitab, satunya orang musyrik, majusi menyembah api. Para sahabat lebih condong berpihak kepada Romawi karena mereka ahlul kitab, dibanding dengan musyrik penyembah api yang ada di Majusi. Orang-orang musyrik Mekah lebih condong kepada kemenangan Persia. Jadi mereka bergembira akan hal itu. Kaum muslimin sebaliknya merasa sedih dan murung. Apakah Allah mencela mereka? Tidak. Inilah fikih keberpihakan yang diajarkan Al-Quran kepada kita pada hari ini. Bayangkan kalau ada sekiranya orang mukmin yang tidak mau tahu dengan urusan di Palestina, mencela perjuangan kelompok Hamas, mencela perjuangan orang-orang muslim yang ditindas secara kasat mata ini, melanggar peri kemanusiaan dan hak-hak dasar manusia dengan alasan manhaj mereka berbeda. Ini gerakan ikhwan, ini macam-macam. Bayangkan apa yang terjadi. Al-Quran mengajarkan kepada kita. Lalu Allah turunkan surat Rum, ya, untuk menghibur orang-orang mukmin. Benar kalian. Kita perlu keberpihakan kepada yang lebih dekat kepada kebenaran. Apalagi ini saudara muslim kita. Ini yang pertama. Harus mengambil sikap. Kita harus berpihak. Yang kedua, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nikmat besar sekali kalau kita sama-sama ya peduli menghimpun segala hal yang bisa kita lakukan saudara kita di Palestina. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam, ya, tahun ke-6 kenabian. Ya, jadi tahun 6 kenabian, 6 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, Umar baru masuk Islam. Umar keluar rumahnya untuk mencari Muhammad, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang sahabat tahu hal itu, berusaha mengalihkan perhatian Umar, karena sahabat ini juga diam-diam tidak menampakkan identitasnya sebagai Muslim. Tapi bagaimana caranya dia membela Rasulullah? Ini Umar kuat sekali. Maka salah satu-satunya cara untuk memberi waktu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelamatkan diri atau mengatur strategi berikutnya, dia membocorkan sesuatu kepada Umar bin Khattab. Ngapain kamu ke rumah mencari Muhammad? Lihat adikmu Fatimah, ya, bintil Khattab. Dia juga sudah menjadi pengikut Muhammad. Kamu urus tuh adikmu itu. Sebenarnya nggak boleh membocorkan ada orang yang Muslim yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi SAW 3 tahun pertama itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai tahun ketiga, Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Tapi pengikut Nabi SAW masih sembunyi-sembunyi. Mereka nggak berani menampakkan identitas. Namun sahabat ini tidak punya pilihan lain. Sehingga Umar pun berbelok dari mencari Nabi, pergi ke rumah saudara perempuannya Fatimah bintil Khattab. Rupanya di sana benar, Fatimah sedang belajar mengaji bersama suaminya. Ya, belajar dari seorang yang telah dulu Muslim, yaitu Khabbab bin al-Arad. Khabbab bin al-Arad sembunyi di bawah dipan Fatimah. Ya, kemudian Umar masuk, lalu terjadilah drama yang luar biasa. Kita semua pernah dengar kisah ini. Sampai kemudian Umar luluh membaca surat Taha. Lalu Umar minta ditunjukkan di mana Muhammad. Barulah Khabbab
keluar dari persembunyiannya dan mengajak Umar pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi tempat madrasah Rasulullah ketika berdakwah, ya, kaum muslimin masih sembunyi-sembunyi tidak menampakkan identitas mereka. Orang-orang muslim belajar di rumah Darul Arqam atau di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Umar datang, diajak oleh Khabbab, mengetuk pintu, dibuka oleh Hamzah, salah satu tokoh Quraisy yang juga terkenal. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi ini juga baru masuk Islam 3 hari yang lalu. Ajaib sekali ya, cara kerja Allah Subhanahu wa taala mengatur perjuangan. Ya, hari itu akan berubah peta politik dan kekuatan di Mekah. Ketika Umar masuk, Nabi SAW langsung menyambut dan berkata, apa yang membuat kau datang ke sini wahai Umar? Tegas, berani. Apa kata Umar? Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan engkau adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan Umar? Sesaat setelah dia bersyahadat. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Umar bin Khattab setelah dia bersyahadat adalah alasna ala haq. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Kenapa harus sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini? Kenapa? Kenapa kita tidak terang-terangan saja? Kan kita ini adalah kelompok yang benar. Coba bayangkan. Keberanian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Tapi ada yang lebih menarik lagi dari kalimat itu. Alasna ala haq. Umar katakan hanya beberapa detik setelah Umar bersyahadat. Begitu seseorang menjadi muslim, maka tidak ada lagi aku dan kamu. Tidak ada lagi. Kita berada di dalam arus perjuangan yang sama. Arus ketaatan yang sama. Arus prioritas yang sama. Arus nilai yang sama. Karena itu Umar tidak berkata kepada para sahabat yang sedang sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu, alastum ala haq. Bukankah kalian berada dalam kebenaran? Kenapa bersembunyi seperti ini? Umar tidak berkata begitu. Umar langsung berkata, bukankah kita? Begitu Anda menjadi muslim, Anda adalah satu tubuh dibanding yang lain. Lalu ada orang yang tega untuk menggembosi. Coba bayangkan. Membuat senang musuh-musuh Islam. Lalu berkata karena lain manhaj, karena lain kajian, karena lain gerakan, karena lain. Subhanallah. Bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Quran? Bagaimana pemahaman mereka terhadap sunnah? Teman-teman sekalian, ya, jangan melihat seseorang baik, buruk itu hanya dari rukuknya, sujudnya, sholatnya. Tidak sama sekali. Tapi lihat bagaimana kesucian hati kita memandang sesama saudara muslim kita. Fudail bin Iyad ya berkata, kami nggak pernah care dengan orang yang banyak sholat sunnahnya, banyak sholat, banyak puasa sunnahnya, banyak. Tidak. Tapi kami berpikir kalau ada orang yang hatinya bersih, jiwanya suci, memandang kaum muslimin yang lain itu seperti saudaranya dengan penuh bersih dan kesucian hati. Itu yang kami inginkan benar-benar. Abu Bashir, sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang ya Abu Bashir ini seorang tabi'in, artinya berjumpa dengan para sahabat tapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Ditanya Abu Bashir ini, kaifa kana amalu man kana qablakum? Gimana sih amalan orang-orang sebelum kalian? Maksudnya para sahabat Nabi. Apa jawab Abu Bashir? Abu Bashir menjawab keren sekali. Abu Bashir berkata, kanu ya'maluna qalilan wa yu'jaruna katsira. Mereka itu beramalnya sedikit, tapi dapat pahalanya besar. Hah? Kok bisa? Kata orang-orang bertanya, kok bisa mereka beramal sedikit, tapi pahalanya besar? Li safa'i qulubihim, karena bersihnya hati mereka. Teman-teman sekalian, saya yakin Anda memilih tidur ya yang terganggu, waktu istirahat yang lebih sedikit, memikirkan bagaimana cara menghimpun dana yang lebih baik, bagaimana dapat sampai bantuan-bantuan ini. Karena kesucian hati kita itu yang harus kita rawat, itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Hanya orang-orang dengan kekuatan seperti itulah yang dapat peduli lebih banyak, yang dapat memberikan
sesuatu yang lebih besar bagi Palestina dan kaum muslimin yang lain. Apalagi sekarang kita berada di ujung zaman. Artinya sangat mungkin apa yang dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang janji kemenangan umat ini di Palestina, ya, akan segera terwujud. Namun kita tidak berbuat apa-apa. Ini menyakitkan sekali. Rasul pernah satu hari ya bersama seorang sahabat namanya Ibnu Hawalah. Nabi pegang kepala Ibnu Hawalah begini. Nabi berkata, ya Ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafah qad nazalatil ardal muqaddasah faqad danatiz zalazil wal balaya wal umur al 'idham was sa'atu yawma idzin aqrabu ila nas min yaday hadhihi min ra'sik. Ibnu Hawalah, kalau engkau melihat kekhilafahan, kekuasaan Islam telah turun di bumi muqaddas, Baitul Maqdis, di bumi yang suci, maka berarti telah dekat gempa-gempa, keguncangan, kekacauan, dan sesuatu yang besar ya akan terjadi. Ketika itu kata Nabi, kiamat lebih dekat kepada manusia daripada kedua tangan ini dari kepalamu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, ada orang yang berkata, kalau gitu Ustaz kita nggak usah membantu mereka, nanti cepat kiamat. Oh tidak, kiamat adalah garis waktu yang telah Allah tetapkan. Jadi ini garis kiamat. Artinya ketika era manusia melewati garis ini, pasti akan kiamat, pasti. Jadi nggak bakal kegeser. Kiamat itu udah pasti segini. Nah, sebelum ini terjadi, pasti akan datang era di mana kaum muslimin berpuasa di Palestina, di Baitul Maqdis. Pada saat itu banyak lagi hadis-hadis yang lain tentang Dajjal masuk dan tidak bisa, ya, Dajjal di mana-mana tapi tidak bisa masuk ke tempat suci, ya. 4 tempat suci, salah satunya adalah Baitul Maqdis. Di situ bagaimana orang-orang Yahudi kemudian bersembunyi, tapi batu-batu dan pohon akan memberitahu, ya Muslim. Perhatikan. Apa kata pohon, apa kata batu? Ya Muslim, ya Abdullah. Batu itu tidak berkata, ya Hamas, ya Ikhwan, ya Salafi, ya Nahdliyin, ya Muhammadiyah, ya. Enggak. Muslim. Ya, ini Yahudi ada di belakang. Hadza Yahudiyun warai, fata'al faqtulhu. Ini ada Yahudi di belakang, kemari dan bunuh dia. Artinya apa? Artinya ada dua pihak. Yang ditegaskan oleh hadis, akan terjadi perselisihan, akan terjadi ya konflik antara dua pihak ini. Muslim di satu sisi dan Yahudi di sisi yang lain. Itu di akhir zaman nanti. Tapi yang terjadi hari ini, konflik apa bukan? Konflik agama apa bukan? Konflik kemanusiaan? Konflik wilayah? Konflik politik? Saya bahkan ya konflik hanya ada pada jika ada sesuatu yang direbutkan. Terjadi konflik antara dua saudara karena warisan, karena dua-duanya berhak. Tapi apa yang terjadi dengan Palestina dan Yahudi, itu penindasan, itu penjajahan. Sebentar, karena ada telepon yang masuk, mohon maaf. Oke, sekarang gimana suara saya? Oke, baik. Tadi barusan ada telepon yang masuk. Saya lagi musafir ini di hotel, jadi pakai handphone, nggak pakai laptop. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini penting untuk kita melihat bagaimana Palestina, Baitul Maqdis adalah sesuatu yang urgent, satu yang utama, satu yang menjadi perhatian kaum muslimin dari dahulu. Bagi orang muslim, dia dapat melihat sejarah, ya, orang-orang Arab ini, orang-orang yang sangat kuat hafalannya, dan bagaimana mereka menarasikan sejarah nenek moyang mereka itu secara berantai dengan silsilah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kejadian-kejadian yang terjadi di Jazirah Arab itu terekam lebih detail, terekam lebih banyak, lebih kuat daripada yang lain. Termasuk bagaimana urusan
sejarah Baitul Maqdis serta negeri Palestina itu. Yang paling krusial adalah, perlu kita tahu adalah klaim Yahudi tentang tanah yang dijanjikan. Teman-teman sekalian, saya ulangi walaupun teman-teman mungkin sering dengar. Pertama begini, yang dimaksud tanah yang dijanjikan itu sebenarnya luas sekali. Antara Sungai Nil dan Sungai Efrat di Irak, itu semua adalah tanah yang dijanjikan menurut orang Yahudi. Jadi Nil ya yang panjangnya mencapai hampir 7.000 km melewati 10 negara ya di Afrika itu, sampai ke Efrat yang ada di Irak, ini semua tanah yang dijanjikan. Karena itu bendera Israel itu bintang Daud, kemudian di atas dan di bawahnya itu ada garis biru. Garis birunya itu adalah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Mereka akan berkuasa di situ. Artinya sebenarnya para pemimpin negara-negara Arab itu harusnya merasa terhutang budi luar biasa kepada orang Palestina. Karena mereka adalah garda paling depan yang menjadi penghalang Yahudi untuk menguasai seluruh wilayah di antara dua sungai itu. Kalau sekiranya bangsa Palestina ini dapat dikalahkan, mau tidak mau, pasti mereka ini akan terus memperluas wilayah mereka sampai seluruh Jazirah Arab. Karena berdasarkan keyakinan mereka, seluruh Jazirah Arab itu antara Nil dan Efrat harus mereka kuasai. Tapi mereka terhalang. Pada saat langkah pertama saja untuk keluar, untuk menaklukkan Baitul Maqdis saja, mereka tidak dapat melakukan itu. Nah, ini kan klaim mereka. Bagaimana klaim ini? Kita melihat dari mana? Siapa tuan tanah? Siapa yang paling berhak atas hal ini? Ya, saudara, semua orang tahu, termasuk Yahudi tahu, bahwa mereka menisbatkan diri mereka ini kepada Nabi Sulaiman. Walaupun pembangunan besar-besaran itu pada masa Nabi Daud alaihissalam, ya, pada masa Nabi Daud ini keturunan ke-13 Nabi Yakub, itu yang membangun kota Yerusalem secara besar-besaran setelah dia menguasai mengambilnya dari Yebusit. Nah, ini yang dilakukan Nabi Daud. Tapi yang paling awal adalah Nabi Ibrahim yang mendiami di situ. Mereka mengatakan bahwa kami ini keturunan Ibrahim. Kami ini keturunan. Waktu saya sampai jam berapa? Mohon maaf. Mana MC kita? Halo Ustaz, maaf Ustaz. Ya. Sampai jam berapa? Mohon maaf. Sampai jam 5 Ustaz. Oh, sampai jam 5. Baik. Ya. Saya highlight beberapa hal. Ya. Jadi mereka ini beranggapan bahwa kami ini dari keturunan Yakub. Sebab Ibrahim memiliki 2 putra, Ishak dan Ismail. Kalian bangsa Arab ini dari Ismail yang mendiami Mekah dari sejak awal. Tapi kami ini Ishak yang kemudian memiliki anak Yakub, baru kemudian dari situ kami bermula. Ya, baik. Sebenarnya mereka lupa, ya, atau mereka sengaja melupakan bahwa Nabi Ibrahim ini asalnya bukan dari sana, bukan. Nabi Ibrahim ini asalnya dari Ur. Ur ini satu kampung sebelah selatan Babilonia, sekitar 70 km dari Babilonia, tempat terjadi debat sangat heroik antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Kemudian Ibrahim kembali merantau ke Palestina. Itu sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi atau kita genapkan 2300 tahun sebelum Masehi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara 1500 sebelum itu, ya, Palestina ini sudah sejak awal didiami oleh bangsa Kanaan. Kanaan inilah yang menjadi cikal bakal bangsa Arab. Jadi kalau klaimnya berdasarkan siapa yang duluan mendiami Baitul Maqdis, tentu saja ya orang-orang Arab lebih berhak, sebab sebelum Ibrahim, jauh hari sebelum Ibrahim, sudah ada orang-orang Kanaan yang ada di situ. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik, ya. Bagi orang Muslim sendiri ada beberapa hal yang perlu kita tekankan, bahwa Palestina adalah urusan kita. Kenapa? Dalam alasan teologis, alasan historis, dan alasan kemanusiaan, ya, pada hari ini. Bagi orang Muslim, Baitul Maqdis ini menjadi penting bukan hanya karena sejarahnya, bukan, tapi karena ada alasan agama yang kuat di situ.
bahwa misalnya tempat suci masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjidil Haram. Setelah itu apa? Ketika Nabi ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, setelah itu Masjid Al-Aqsa. Abu Dzar bertanya lagi, berapa tahun jaraknya Rasulullah? 40 tahun. Ini Nabi bicara tentang apa? Tentang syiar Allah. Teman-teman sekalian, ketakwaan hati seseorang itu dapat dilihat seberapa dia membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Simbol-simbol kebesaran Allah yang ada di atas muka bumi. Syiar Allah itu ada yang bersifat tempat, ada yang bersifat waktu. Bersifat waktu misalnya bulan haram, bulan Ramadan, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ini semua adalah syiar Allah berupa zaman. Tapi ada lagi syiar Allah berupa tempat seperti Ka'bah, seperti Multazam, seperti apalagi Hijr Ismail, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Arafah Mina. Ini semua adalah syiar-syiar Allah yang berupa tempat. Bagi kita memperhatikan itu. Ya, masalahnya begini. Apa yang dihadapi oleh saudara-saudara di Palestina itu jauh lebih berat daripada apa yang kita bayangkan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya penderitaan, tapi juga bujukan-bujukan yang luar biasa dari orang-orang Yahudi. Misalnya ada pemilik toko, ya, itu menolak, dibujuk sedemikian rupa, tokonya nggak besar, untuk menjual tanah yang berada di dekat Masjid Al-Aqsa itu. Itu ditawar kalau uang kita sampai 25 miliar. Ya, saya baru bicara dengan Ustaz Arifin Nugroho yang biasa di sana juga. Dia cerita, dia punya cerita. Ya, bagaimana dia menolak untuk menjual itu. Ya, dia nggak mau ada sedikit pun dari tanah yang diberkahi ini, tanah suci ini, kemudian dalam penguasaan orang-orang Israel. Nah, bagi kita tahu ya, ini tempat memang di tempat diselamatkannya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Keberkahan yang ada di tanah Quds ini, di tanah Baitul Maqdis ini adalah keberkahan yang dapat memberikan dampak bagi seluruh alam. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-71. Ya, allati barakna fiha lil alamin. Ini menarik, ada kata lil alamin di situ. Kalau sekiranya umat manusia ini gagal ya memelihara, menjaga Baitul Maqdis, maka seperti kita sedang memadamkan, sedang menghilangkan, sedang menghapus keberkahan-keberkahan yang ada di Baitul Maqdis. Teman-teman sekalian, maka wajarlah kalau hari ini ada rasa di dalam hati kita, aku harus terlibat di sini. Sebab apa? Aku ingin membawa keberkahan bagi seluruh alam ini. Jadi memang kitalah yang paling membutuhkan merawat Baitul Maqdis ini, bukan orang-orang Palestina. Tetapi orang-orang Palestina lebih beruntung karena mereka mendapat kesempatan untuk berjuang langsung melawan musuh-musuh agama, musuh-musuh kemanusiaan, sementara kita tidak. Namun apakah ini tertutup kemungkinan kita tidak berbuat? Tidak. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu menyiapkan logistik, senjata, ya, perlengkapan, air, serta apapun bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti dia sendiri yang ikut berjuang. Betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dapat hidup di bumi yang damai, penuh merdeka, namun kita dapat bisa memperoleh pahala seperti pahala yang berjuang di garda depan Palestina itu dengan cara kita mengumpulkan donasi, berkomitmen memberikan sesuatu. Selain doa, selain mindset, kita harus bergerak langsung. Nah, inilah yang membuat kita harus punya komitmen yang lebih besar karena pahalanya sama dengan orang yang berjuang langsung. Teman-teman sekalian, di mana sih membuktikan bahwa kita ini merindukan syahadah seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, siapa yang menginginkan syahid benar dari hatinya, maka Allah akan memberikan derajat syahid walaupun dia mati di atas kasurnya. Dari mana kita memperoleh itu? Dari kejadian keberkahan yang ada di bumi Palestina. Inilah kita diuji seberapa kita mau menyiapkan itu. Ingat kisah Utsman bin Affan ketika memberikan untuk pasukan Al-Usrah, ya. Apa kata Nabi? Mulai hari ini tidak berbahaya bagi Utsman untuk melakukan apa saja karena dosanya sudah diampuni. Jadi keutamaan yang sangat terkenal
yang disebutkan oleh Nabi kepada Utsman bukan pada saat dia berjuang, tapi pada saat dia membantu orang yang sedang berjuang. Kesempatan ini sekarang ada di depan mata kita. Kita sama-sama komitmen, kita sama-sama ya menunjukkan kebenaran hati kita. Kita merindukan syahadah, kita ingin menjadi bagian penting dari perjuangan ini, walaupun Allah menguji kita punya jarak beribu-ribu kilometer dari bumi perjuangan Palestina. Insya Allah kita sama-sama dapat berbuat untuk hal itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin ada beberapa diskusi atau apa, kalau ada waktunya silakan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas paparannya terkait Palestina, mulai dari keutamaan tanahnya sampai kemudian apa yang bisa kita bentuk kepedulian kita dari yang bisa kita perbantukan untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, ini masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat dermawan sekalian ataupun yang menyimak di Zoom ataupun melalui link YouTube, jikalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat maupun bisa di kolom komentar di YouTube ya. Ya, alhamdulillah Mas Niko yang luar biasa juga. Bapak Ibu semuanya, di waktu yang memang semakin tipis ini Bapak Ibu, kita selain juga kita kajian untuk memperkaya khasanah keislaman kita, wawasan kita, dan juga keimanan kita, aksi patah arab bersama Pundi Surga dan juga Yayasan Salman Al Farisi, kita juga memfasilitasi Bapak Ibu semua yang ingin kemudian membantu saudara-saudara kita di Palestina, terutama untuk yang Gaza yang 11 hari kemarin diserang habis-habisan. Bahkan kalau kita perhatikan petanya merata dari Gaza Utara, Tengah, sampai kemudian Gaza yang tepi pantai yang ada di selatan, seperti itu. Bismillah Bapak Ibu, untuk kepedulian bisa disalurkan melalui link kepedulian di BSI di 710 4611 464 atas nama Pundi Surga, atau juga melalui link donasi s.id/Pundi Surga. Insya Allah keberkahan ini, donasi Bapak Ibu semua akan menjadi keberkahan dan juga amal kebaikan, dan juga semoga itu dicatat sebagai bagian dari pahala jihad, karena sesuai yang Ustadz Faris tadi sampaikan, orang-orang yang kemudian mempersiapkan jihadnya, mempersiapkan perbekalannya, senjata-senjatanya, kuda-kudanya akan dihitung sebagai pahala jihad, walaupun mereka tidak ikut berperang di medan perang, seperti itu. Karena Bapak Ibu di akhir zaman mau tidak mau sudah diriwayatkan bahwasanya seluruh problematika dinamika peperangan dan sebagainya, bahkan Dajjal sampai keluar itu di Syam, termasuk juga Palestina, seperti yang Allah rahmati. Ya, ini sembari kita menyimak, meskipun kalau ada yang bertanya silahkan diajukan di chat atau raise hand. Ini saya infokan terlebih dahulu, ada donasi-donasi yang sudah masuk. Ini sembari kita menjalankan acara, ternyata ada donatur-donatur sahabat dermawan yang sudah mengirimkan donasinya. Ini ada dua sebelumnya dari Salman Al Farisi, SDIT-nya itu sudah, kemudian sebelumnya sudah menyampaikan 2 juta rupiah, dan ini saya diinfo dari Bu Widya yang masuk ke rekening Pundi Surga sampai saat ini ada 7 juta, sehingga total di sini ada 9 juta rupiah. Nah, ini di sini 9 juta rupiah. Monggo sahabat dermawan sekalian yang tadi ingin menyampaikan komitmennya, menyampaikan bentuk kepedulian, bentuk perjuangannya, sehingga walaupun kita belum bisa sampai ke sana secara fisik, tapi perjuangan kita disaksikan oleh Allah, insya Allah menjadi bukti, menjadi hujah kita di hadapan Allah kelak, bahwa kita juga ikut andil dalam memerdekakan Palestina, dalam membela tanah suci Masjidil Aqsa di sana. Nah, ini ada info lagi barusan masuk sore hari ini, karena eventnya secara ini dibuka tidak hanya sekedar untuk terbatas Yayasan Salman Al Farisi, ada yang ikut dari luar juga ternyata. Ini ada info yang masuk ke saya, ada donasi dari Pak Nanang, zakat mal untuk Palestina senilai 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Zakat mal dari personal ini ya, Pak Nanang 5 juta rupiah. Masya Allah. Lalu juga ada ini dihubungi dari
Rumah Sakit Gracia di Pakem. Total mereka menggalang sudah 11.200.000 rupiah. Masya Allah, ini di report kepada kami, ini masuk ke info ke kami sore hari ini. Dan ada lagi dari Yayasan Ar-Rayhan Bantul. Ini juga ternyata ada yang join menyimak acara ini dan mereka menginfo ada 10 juta rupiah. Nah, ini saya update dulu donasinya. Sembari itu mungkin kalau ada yang ingin bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun langsung ingin donasi, bisa diklik di bawah ini ya, s.id/pundi surga. Nah, ini langsung otomatis akan tercatat di sistem Indonesia Dermawan bersama Pundi Surga ataupun melalui rekening. Nah, yang konvensional di sini ada rekening BSI ya, BSI atau BSM yang belum migrasi. Nah, ini di sini ada rekening atas nama Pundi Surga dan juga atas nama Aksi Cepat Tanggap. Silakan bisa langsung salurkan bentuk kepedulian kita untuk membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan bumi Palestina. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Niko atas penjelasannya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang kemudian ditanyakan bisa langsung di kolom chat, atau Bapak Ibu yang mengikuti YouTube bisa langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube seperti itu. Nah, ini Ustadz, mungkin kita semuanya dikuatkan Ustadz, barangkali termasuk saya begitu, ada orang-orang yang masih berat terhadap hartanya begitu. Mungkin kita minta tausiahnya Ustadz, minta pendapatnya biar kita jadi orang-orang kemudian lunak dengan harta kita, karena memang harta itu kan sebenarnya di tangan bukan di hati. Artinya ketika kita melepaskan dakwah untuk kemanusiaan, insya Allah enteng-enteng saja begitu. Masya Allah, bagus sekali ya. Jadi begini, manusia ini sesuatu yang sangat fitrah. Dia suka harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan suka keabadian. Dia tidak ingin apa yang ada pada dirinya itu, pada hartanya itu berkurang. Dia tidak mau itu. Dia takut sekali apa yang dia miliki itu berkurang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita logika langit bahwa kalau kamu benar menginginkan sesuatu kebaikan berkembang lebih banyak, hartamu berkembang lebih banyak dan dia akan abadi, maka titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'indallahi baq. Apa-apa yang di sisi Allah itulah yang apa-apa yang ada pada kita ya, itu yang akan sirna. Tapi sesuatu yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala justru itu yang akan kekal ya. Allah memberikan perumpamaan bagaimana seperti buih di lautan, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi apa-apa yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, memang ya, tidak mungkin seseorang ringan memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali urusan dunia sudah tamat dalam hati dia. Urusan dunia sudah tamat dalam pikiran dia. Dunia ini tanda Allah sayang apa tidak sih sama kita? Tidak. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita sesuatu yang Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir, berarti sesuatu itu tidak ada nilai. Allah memberikan harta kepada Nabi Sulaiman, Allah memberikan harta kepada Qarun. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud, Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Artinya, harta, kekuasaan itu bukan tanda Allah sayang, bukan. Tapi kita diberikan taufik, hidayah, menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di jalan Allah, itu tanda Allah sayang. Itu tanda bagaimana kita ini menginginkan keberkahan-keberkahan yang abadi nanti di surga, ya. Nah, ini yang harus kita tamat dulu kajiannya apa tentang dunia ini. Pasti bakal datang fase dalam hidup ini kita jadi tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Ya pasti itu. Ya, paling akhir kapan? Ketika seseorang menjelang kematiannya. Dia menyesal sekali kenapa dia tidak bersedekah, kenapa dia tidak berinfak. Kenapa? Pada saat itu hijab dibuka. Jadi nggak mungkin seseorang akan meninggalkan dunia ini sampai Allah beri kesadaran bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya. Namun kita berusaha agar kesadaran itu datang sebelum kematian ada di tenggorokan kita. Sebelum sakaratul maut sudah di depan mata kita. Karena kalau kesadaran itu baru muncul ketika kita berhadapan dengan kematian,
maka tidak bermanfaat sama sekali. Dari sekarang kita didik diri kita tentang tidak ada artinya apa yang kita miliki ini kecuali kita akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan gunakan untuk hal-hal yang diridhoi, yang bermanfaat ya sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ustaz, Masya Allah luar biasa. Semoga Ustaz kita termasuk golongan orang-orang yang kemudian mendahulukan amal kebaikan, pahala akhirat dibanding juga dengan dunia, seperti itu. Moga Bapak Ibu semuanya, Insya Allah masih ada beberapa menit, silakan kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau di komentar. Atau kemudian yang memberanikan diri, barangkali Bapak Ibu semuanya yang kemudian ingin langsung mendonasikan kepeduliannya untuk Palestina, bisa langsung kemudian di-unmute untuk kemudian nanti langsung saya insya Allah akan berdonasi 500.000 1 juta rupiah untuk kemudian Palestina. Ada mungkin? Mumpung juga ada Ustadz Faris di sini, insya Allah nanti akan dibantu untuk didoakan. Semoga ini menjadi keberkahan kita semuanya, keluarga, terus juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga tidak lama lagi ini menjadi ikhtiar perjuangan kita, Palestina akan segera merdeka. Amin. Ada Bapak Ibu semuanya? Iya. Peserta ada komitmen semua ini saya yakin. Tapi kalau ada peserta yang berani, ya, yang memunculkan unmute pada saat sekarang, menunjukkan komitmennya, memberikan untuk Palestina, itu bukan hanya pahala infak, insya Allah ada pahala sunnah hasanah, memberikan contoh baik bagi yang lain. Ini pahalanya luar biasa sekali ya. Kita nampakkan fastabiqul khairatnya di ajang sekarang, di event hari ini. Ya, semoga ini menjadi pelecut bagi yang lain untuk sama-sama melakukan kebaikan demi kebaikan. Dapat pahala dakwah juga di situ, dapat pahala uswah, memberikan contoh yang baik bagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silakan teman-teman sekalian. Ya, silakan. Akan ada penyampaian dari saudara Niko. Silakan, Mas Niko. Untuk ya. Ini bukan jualan, tapi kami ada souvenir filantropi, kenang-kenangan. Ini satu figura besar berisi foto salah seorang anak di Palestina sana memegang bendera. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berkomitmen untuk mendonasikan sebagian rizkinya yang dikaruniakan Allah pada bapak ibu sekalian, senilai mulai dari 5 juta rupiah. Silahkan, nanti tidak harus cash tunai saat ini juga, bisa secara bertahap, dikomitmenkan mulai sekarang, bisa raise hand ataupun tulis di kolom chat. Kalau tidak bisa speak up karena beberapa kondisi, ini ada kenang-kenangan figura besarnya segini ya. Jadi ini foto seorang anak Palestina memegang bendera. Ini nanti akan kita kirimkan untuk Bapak Ibu yang ingin berkomitmen 5 juta rupiah untuk membantu keluarga-keluarga saudara-saudari kita di Palestina sana. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik yang di Zoom maupun yang secara live mengikuti di link YouTube ya. Ada? Mulai dari 5 juta rupiah. Belum Mas Niko. Bismillah. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang kemudian turut menyisihkan doa-doa kita, harta-harta kita untuk kemudian untuk kemanusiaan, terutama untuk Palestina. Nah, mungkin Mas Niko kita jeda dulu karena memang ternyata ada yang bertanya ini, Ustaz. Saya bacakan. Ini dari link YouTube-nya, Ustaz. Tanya dari negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina, itu ada yang mengatakan Mesir, ada juga yang mengatakan Palestina. Nah, itu yang benar yang mana, Tat? Maksudnya yang mengakui kemerdekaan Indonesia kali ya? Iya betul. Iya betul. Mohon maaf. Bukan mengakui negara. Baik. Ya, jadi dalam hubungan internasional kemerdekaan satu bangsa itu bukan hanya proklamasi sepihak, bukan, tetapi yang paling menentukan adalah pengakuan dari negara-negara lain. Jadi selain aksi yang dilakukan di dalam negeri, maka butuh
diplomasi keluar. Siapa yang keluar pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Haji Agus Salim, salah satu pahlawan kita. Kemana mereka ini pergi? Ini yang menarik. Haji Agus Salim ini pergi ke Palestina. Karena simbol persatuan, perhatian, pengorbanan, perjuangan umat Islam ini ada di Palestina. Jadi sudah benar kalau Agus Salim pergi ke Palestina. Siapa yang ditemui? Mufti Palestina. Kenapa mufti? Karena fatwa pemimpin umat, fatwa ulama itu paling didengar oleh orang Muslim. Coba lihat perjuangan di dalam negeri, ya. Kenapa sampai mati-matian umat Muslim di Indonesia ini berjuang menghadapi penjajahan Belanda? Karena ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena ada kobaran jihad dari Bung Tomo. Jadi kalau membawa spirit akhirat, maka umat Muslim ini sangat cepat untuk bergerak. Maka Kiai Haji Agus Salim pergi menghadap ke Syekh Muhammad Al-Husaini. Muhammad Husaini ini mufti Palestina yang kemudian mengajak salah seorang miliarder Palestina bernama Muhammad Ali untuk berkeliling di negara-negara Arab. Ya, negara Arab ini kan ada 20 negara kalau yang masuk Liga Arab pada hari ini, untuk berkeliling meminta dukungan mengakui Indonesia merdeka. Nah, maka mereka ini pergi ke Mesir. Mesirlah yang mengakui secara negara, Mesir yang mengakui pertama kemerdekaan Indonesia. Tapi atas jasa siapa? Palestina. Mufti dan bisnismennya bergerak, ya, pemilik harta dan pemilik ilmu, ya, seorang yang disegani untuk umat ini, untuk membackup perjuangan umat ini, butuh ilmu, butuh harta. Kita nggak cukup ilmunya, kita berikan harta kita yang sedikit untuk perjuangan ini, insya Allah. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Melalui Palestina lah kemudian juga alhamdulillah kita mendapatkan dukungan kemerdekaan. Bayangkan kalau dulu diplomat kita mungkin ke Eropa mungkin pada ditolak ya, karena mereka sepakat dengan adanya penjajahan yang lebih long life seperti itu mungkin. Dan Masya Allah di waktu yang luar biasa ini, dan ini jadi doa-doa kita lah, karena memang sampai detik ini satu-satunya bangsa di dunia ya tinggal Palestina ya yang belum kemudian menjadi sebuah negara. Padahal ketika Israel masuk disetujui mendapat wilayah akhirnya kemudian merdeka, tetapi kemudian hingga saat ini Palestina hanya menjadi sebuah bangsa atau kemudian nation ya, belum state gitu. Semoga dengan doa kita, dengan kepedulian kita ini menjadi spirit perjuangan mereka, semoga juga menjadi segera mendukung Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, yang aman sampai kemudian hari ini kita tempati seperti itu. Nah, sahabat semuanya, dari Bapak Ibu semuanya, wali murid, Budi Surga dan juga teman-teman semuanya, di momentum yang sangat singkat ini, silakan Bapak Ibu, barangkali masih kita tunggu kedermawanannya untuk kemudian membantu saudara-saudara kita di Palestina. Boleh 300, boleh 500 ribu, boleh 1 juta, Masya Allah. Semoga ketika kemarin pas Ramadan Bapak Ibu semuanya dermawan, semoga pas masuk Syawal itu juga menjadi orang-orang yang kemudian tidak merugi atau kemudian menjadi tidak dermawan lagi seperti itu. Bapak Ibu silakan bisa melalui rekening yang sudah di-share tadi atas nama Pundi Surga, atau juga melalui rekening BSI yang kemudian atas nama Akspat Tanggap, nanti konfirmasinya atas ke Bu Widya ya, bisa agar, dan ini juga disampaikan oleh Mas Niko, alhamdulillah luar biasa per sore hari ini, Masya Allah, mulai dari pra-event kemarin, dari sahabat semuanya, Pundi Surga semuanya, sampai hari ini, sampai detik ini sudah terkumpul 35 juta rupiah untuk Palestina. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Dan ini semoga menjadi amal ibadah Bapak Ibu semuanya, menjadi pahala jihad Bapak Ibu semuanya, dan mari kita galakkan kepedulian selama donasi-donasi itu, selama amal-amal kebaikan itu Allah terima. Sebelum amal-amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan amal kita ditolak? Ya ketika kita sudah tidak hidup di dunia ini. Dan kita tidak pernah tahu kita hidup di dunia sampai kapan, dan kita juga tidak pernah tahu
pintu surga itu dibuka dari pintu yang mana. Semoga kita adalah orang-orang yang Allah bukakan pintu surga dari kepedulian ini. Dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah, di akhirat kelak, menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini saya ada satu video sebentar, video singkat. Coba untuk kami tampilkan tentang anak-anak di Gaza. شو اسم الشطور؟ شو اسمك؟ مالك. يا ما شاء الله على هالضحكة الحلوة، ليش مخبيها؟ وين يحيى؟ من يحيى؟ بن عمك رياض. في الجنة؟ Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini anak-anak di Gaza. All of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair. Ya, itu gambaran kondisi di sana anak-anak kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan orang tua. Mungkin kalau kita yang di Jogja pernah merasakan waktu gempa, itu bencana alam ya. Jadi memang tidak bisa kita gimana lagi ya, itu seperti itu. Tapi ini yang terjadi adalah mereka diserang oleh sesama manusia, kayak penjajah itulah, yang tidak pandang bulu, tidak mempertimbangkan ya ini rumah ini apa, ya kena semua gitu. Bahkan rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza pun juga kena kan, seperti itu. Bisa kita bayangkan sama-sama Bapak Ibu semua bahwa yang terjadi di sana kalau misalnya kita kemudian mengalaminya di sini, kita akan seperti apa gitu. Kita akan seperti apa? Tanpa kemudian uluran tangan, kepedulian sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang ya paling dekat, yang seiman, saudara seiman kita, yang bisa menolong kita, walaupun beda negara, walaupun terjarak oleh perbatasan ataupun ya itu tadi blokade. Kita bisa bayangkan luasnya Gaza itu hanya 300-an kilometer persegi, sementara kalau di sini Jogja, salah satu kabupatennya Sleman itu 500.000 kilometer persegi. Lebih luas Sleman daripada Gaza, Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu yang di Jogja yang sering goes, putar-putar Sleman, naik ke Pakem atau menyusuri Selokan Mataram, nah itu kalau sepedaan itu sama aja di sana mungkin udah sama mengitari wilayah Gaza yang sempit seperti itu di blokade. Jadi memang untuk kebutuhan sehari-hari sangat-sangat amat minim begitu Bapak Ibu semua. Sehingga mari kita bisa wujudkan kepedulian kita di sini melalui s.id Pundi Surga ataupun juga rekening-rekening yang ada di bawah. Ini akan terus kita buka, nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Walaupun nanti acara sudah selesai, tapi insya Allah kepedulian kita tidak selesai dari sini. Dan harapan kita bersama bahwa kepedulian kita tidak hanya kalau kata orang itu hangat-hangat tai ayam, yaitu pas panas aja, pas
pas ada berita seperti itu aja ketika kita baru tergerak. Karena kebutuhan mereka di sana, kebutuhan saudara-saudari kita di sana, banyak yang tidak tercover oleh media massa sebetulnya. Banyak yang tidak muncul, banyak yang tidak tercover oleh sosialisasi yang ada. Sehingga nanti sebetulnya bantuan-bantuan kita itu sangat terus bisa dinantikan uluran tangan kita itu. Jadi bisa dikomitmenkan itu tadi. Tidak harus kemudian sekarang semuanya sekarang, tapi dikomitmenkan bertahap demi bertahap, berkelanjutan, sehingga saudara-saudara kita di sana bisa pulih kembali. Ya, Mas Niko, mungkin ini terakhir Bapak Ibu semuanya, mohon izin sekali untuk kemudian share. Insya Allah, walaupun memang momentum Ramadan sudah lewat Bapak Ibu, insya Allah di bulan depan kita ada momentum kurban, insya Allah di 20 Juli. Nah, Bapak Ibu semuanya barangkali ingin mengazamkan kurbannya tidak hanya di sekitaran masjid, tidak hanya di tetangga dan lain sebagainya, tetapi ingin kemudian berkurban untuk saudara-saudara kita di Palestina, itu dapat melalui rekening yang sudah tertera ini atas nama Pundi Surga di Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nanti insya Allah akan dikolek sama Pundi Surga, akan kita salurkan bareng-bareng bersama Aksis Batanggap. Insya Allah untuk yang dombanya ada 5 juta, terus juga untuk sapi itu 35 juta. Kalau dombanya 40 kg minimal, sama kalau sapinya minimal 350 kg. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Karena memang juga waktu semakin sore, semoga kebersamaan ini menjadi keberkahan kita untuk kemudian terus menambah wawasan kita, terus menambah keilmuan kita, dan juga menambah kepedulian kita untuk Palestina. Masya Allah, ini Bapak Ibu ada satu dermawan atas nama Haikal Hasna Hamid yang saya atas nama M Haikal kelas 4 Al-Batani mau berdonasi tabungan saya sebanyak 200.000 rupiah lewat Pundi Surga. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallah Mas Haikal. Semoga jadi keberkahan, jadi amal kebaikan, jadi pahala yang melimpah untuk Dek Haikal sekeluarga seperti itu. Nah, barangkali ya, terakhir Bapak Ibu, insya Allah berapapun 200, 300, 400 bahkan lebih dari 1 juta akan kita salurkan, akan kita implementasikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga juga Dek Haikal menjadi keteladanan kita semuanya, menjadi pelopor kepedulian untuk kita semuanya. Silakan nanti bisa via komen ya. Nah, Ustadz, barangkali di sesi terakhir ini ada closing statement Ustadz. Semoga kita jadi orang-orang yang terus bertambah keimanan kita, terus kemudian peduli terhadap perjuangan Palestina, dan nanti setelah closing statement mohon dipimpin untuk doa bersama Ustadz, biar kemudian semakin lengkap kebersamaan kita. Baik, teman-teman sekalian, bahwa ada orang-orang yang tulus dalam memiliki komitmen janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun sadaqu bima ahdullah. Di antara orang-orang mukmin ada laki-laki, orang-orang yang benar dalam janji mereka, komitmen mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita menjemput kemenangan ini karena kita yakin penuh harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti membersamai kita, ya, tetapi Allah menginginkan pengorbanan, ingin memperlihatkan siapa yang benar-benar berkomitmen, sabar, ya, teguh dalam perjuangan ini, dan siapa yang hanya sebatas ucapan saja dalam perjuangannya. Mungkin ini ya sebagai renungan bagi kita bersama agar kita selalu punya pesan yang jelas kepada Palestina bahwa mereka tidak berjuang sendiri. Ada saudara mereka di Indonesia, ada kaum muslimin dengan entitas paling banyak di negara muslim paling besar ini yang tidak akan pernah meninggalkan mereka, insya Allah. Siapa mereka itu? Kita, saudara sekalian. Kalau kita memikirkan, oh ada saudara saya, ada 180 juta yang lain yang peduli dengan Palestina, semua akan berpikir seperti itu, maka pelan-pelan Palestina akan ditinggalkan. Jika Indonesia meninggalkan Palestina, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Siapa yang menemani perjuangan saudara kita di sana? Insya Allah kita menjadi ya batu tonggak penting untuk perjuangan menjemput kejayaan Islam, kejayaan hadarah dan peradaban Islam ini
dimulai dari bentuk kepedulian kita kepada Palestina. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu perjuangan Palestina, Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, keselamatan ya. Allah memberkahi segala kebaikan-kebaikan para muhsinin yang telah memberikan yang terbaik untuk Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin. Assalamualaikum. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك مال المنفقين. اللهم بارك أموال المنفقين. اللهم بارك أموال المنفقين. اللهم أعطي لهم خلفا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasarsedekah.com